Oke, teman-teman, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya, Jan Hussein. Nah, hari ini saya berada di Desa Karangkamiri. Oke, ya. Kita sudah menyalurkan bantuan berupa vitamin. Ini kali ketiga kita melakukan bantuan ya teman-teman semuanya. 10.000 tablet gitu ya, vitamin C, dan sudah kita salurkan ke PKK dan Karang Taruna. Ini kali ketiga kita memberikan bantuan gitu. Nah, yang ini saya share di sini adalah ini untuk anak muda ataupun siapapun, bagaimana caranya kita mengisi pandemi ini gitu ya. Sekolah tutup, kemudian kayaknya belajar daring untuk beberapa orang tidak efektif. Nah, ada tiga hal yang bisa kita lakukan teman-teman semuanya. Ada tiga hal yang bisa kita lakukan agar pendidikan tetap berlangsung, kemudian juga akhirnya COVID ini tidak berpengaruh kepada peningkatan kualitas pendidikan kita. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah, ataupun yang bisa kita lakukan selama COVID, kita melakukan hal yang terkecil yang di rumah yang bisa kita lakukan ya. Kalau biasanya Anda tidak pernah membereskan tempat tidur ataupun mengganti posisi, gantilah, karena itu akan merangsang kreativitas. Jadi hal pertama, teman-teman bisa melakukan hal kecil di rumah, merubah tempat tidur, merubah ruang tamu, ataupun menempel stiker apa sebagainya. Karena stagnasi itu menimbulkan banyak kejenuhan gitu ya. Kita sudah hampir 2 tahun ya, makanya muncul kejenuhan. Jadi jenuh itu muncul, stres itu muncul karena tidak adanya perubahan-perubahan. Arti kata stagnan, tidak berubah. Nah, makanya hal kecil yang bisa kita lakukan adalah ubahlah lingkungan-lingkungan di sekitar. Hal ini sering saya lakukan, bahkan sebelum COVID pun saya sering merubah-rubah tempat-tempat duduk begitu. Nah, jadi pertama teman-teman coba lakukan hal terkecil di rumah. Bisa rubah apapun di rumah ya, yang penting jangan merubah dari tadinya bagus jadi jelek. Yang kedua, teman-teman bisa ikuti untuk teman-teman ya pemuda, bisa ikuti kursus-kursus yang memang tidak banyak orang, kemudian juga prokesnya ketat gitu ya. Nah, teman-teman bisa ikuti itu. Banyak sekali. Salah satunya di Sekolah Komunikasi Tes Indonesia ataupun di kursus kita. Nah, teman-teman bisa ikut. Ada sekolah public speaking, ada kursus untuk anak kecil kan gitu ya. Nah, coba ikuti karena memang kita sekolah tidak masuk, tapi perkembangan pendidikan harus terus berjalan. Nah, makanya teman-teman bisa ikut kursus-kursus kilat gitu ya. Di JTC kita ngadain gitu ya kursus sekolah komunikasi, itu membahas tentang public speaking. Kemudian juga ada kursus matematik untuk anak kecil, ngaji dan sebagainya. Nah, ini penting karena kita tidak boleh diam melawan COVID ini gitu ya. Kita harus terus bergerak gitu. Nah, jadi yang kedua, ikuti pelatihan-pelatihan yang memang tidak banyak masanya dan tidak akan menimbulkan penularan yang luar biasa. Kalau kursus kan paling 3 orang, 4 orang, 5 orang kan gitu ya. Itu pun dijaga ketat prokesnya. Di DTC itu kan ada sanitizer, dikasih sanitizer gitu ya, dan pakai masker segala macam. Nah, teman-teman bisa ikuti kegiatan itu ya. Nah, yang ketiga, teman-teman stop membaca hal-hal yang negatif gitu ya. Jadi teman-teman baca hal-hal yang memang membuat diri kita semakin positif gitu ya. Jadi jangan membaca hal-hal atau menonton tontonan yang memang akan membuat kita drop gitu. Nah, oleh karena itu beberapa kabupaten saya pernah baca jadi menyetop postingan-postingan tentang COVID ini dan mulai memposting hal-hal yang baik, yang lebih positif gitu. Nah, teman-teman jika dilakukan 3 hal itu, insya Allah hidup kita akan biasa saja menghadapi COVID ini dan akan semakin meningkat. Ya. Kita akan merangsang kreativitas kita gitu. Nah, jadi yang pertama, lakukan hal kecil di rumah, merubah posisi-posisi di rumah kan gitu ya. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa mengikuti pelatihan-pelatihan ataupun kursus yang skala kecil dan itu tetap berkualitas dan akan meningkatkan kualitas teman-teman. Nah, yang ketiga, cari tontonan atau pembacaan yang membuat kita lebih semangat gitu ya. Mungkin yang terakhir, kita saling mendoakan ya. Nah, jadi 4 hal barangkali
yang mari kita lakukan untuk melawan COVID ini. Bukan melawan sih, artinya kita beradaptasi dengan lingkungan, barangkali kan begitu. Karena orang-orang yang mampu beradaptasi dengan cepat itu akan menjadi pemenang kan begitu. COVID ini sudah kita ketahui menyebar di seluruh dunia. Artinya kita memang harus sudah bisa membuat diri kita ya biasa aja lah dengan COVID, cuma dengan peningkatan kualitas imun dan daya tahan tubuh yang kuat. Nah, 4 hal tadi mari kita lakukan bersama-sama, semoga mengurangi angka penularan COVID dan tidak mengurangi kualitas intelektual kita dan juga kualitas pendidikan kita. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.